Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya tentunya di channel kesayangan kita, channel Mujiono Ahmad. Spesial banget pada malam hari ini, di malam yang cerah ini, alhamdulillah kita masih dalam keadaan yang sehat dan bahagia. Nah, pada konten kali ini sedikit berbeda. Biasanya kita review tentang golok atau tentang asah. Nah, pada konten kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana kita bisa merepair ya sarung golok yang pecah. Nah, di sini ada sarung golok yang pecah. Ini ada pecahannya ya. Pecah. Ini goloknya bahan dari kayu ruyung atau kayu aren. Nah, kondisi sarung golok yang pecah itu bisa karena terlalu dipaksa ya. Bisa kita lihat kalau ini dia ada tambalan, artinya sebelumnya ini longgar, bilahnya longgar, kemudian ditambal. Nah, ketika ditambal ternyata tambalnya kebanyakan, pas bilahnya dimasukin jadinya pecah. Nah, kemudian yang kedua, kayu ruyung ini atau kayu aren ini dia berserat guys ya. Jadi seratnya ini bisa mudah menyebabkan dia pecah. Nah, seperti apa tutorial cara merepair sarung golok yang pecah ini? Jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel Mujiono Ahmad. Check this out. Buat teman-teman yang belum subscribe ke channel saya, silahkan subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya ya. Terima kasih. Oke guys ya, jadi untuk bahan-bahannya yang pertama yang teman-teman perlu siapkan adalah lem G atau lem Korea ya. Kemudian yang kedua adalah serbuk kayu. Ini serbuk kayu saya pakai adanya saya kayu johar ya. Ini serbuk kayu johar. Nah, serbuk kayu ini bisa didapat dari kita mengebor ya, mengebor kayu apapun ya, kita dengan cara dibor atau dengan cara kita diamplas ya. Jadi itu serbuknya. Nah, seperti yang saya pernah bikin videonya ketika saya bikin tutorial cara menambal sarung golok yang longgar, yang video yang ini nih. Oke ya. Ini ada yang pertama adalah lem G, yang kedua adalah serbuk kayu, yang ketiga kita pakai amplas ya. Kita pakai amplas nanti untuk meratakan, kita pakai amplas yang pertama grade 80 ya. Ini sebagai awalan kita pakai grade yang kasar dulu, grade 80. Kemudian yang kedua kita pakai grade 150 ya. Grade 150. Kemudian untuk finishingnya kita pakai grade 400 ya. Nah, nanti untuk bantalannya kita bisa pakai bahan mika, atau kalau teman-teman ada bisa pakai bantalan dari kikir flat ya, kikir datar, itu bisa. Nah, kemudian nanti di akhirnya kita cat lagi ya, kita clear lagi. Ini saya pakai clear Diton ya. Ini yang mudah didapat dan enak dipakai. Oke guys ya, untuk yang pertama caranya adalah yang pertama ya, kita ya. Yang pertama kali dilakukan adalah kita taburkan dulu ya serbuk gergajinya, kita taburkan dulu di area yang pecah ya, seperti ini ya. Kita taburkan dulu sampai area yang pecah ini tertutup ya. Kemudian kita teteskan lem Korea di area yang pecah ya, seperti ini guys. Kemudian bisa kita tambahkan lagi serbuk gergajinya ya. Bisa tambahkan lagi serbuk gergajinya di atasnya lagi ya. Oke. Oke, kemudian yang ini kita kasih serbuk gergaji dulu. Ya, ini pecah ini. Kita taburkan dulu serbuk gergaji di area yang pecah sampai
tertutup dulu ya area yang pecahnya. Kemudian kita teteskan lem G ya, atau lem Korea. Ya. Ini kalau teman-teman nggak kuat dengan baunya, teman-teman bisa pakai masker ya. Oke, kemudian yang atas ya, kita taburkan dulu serbuk gergajinya. Kita taburkan dulu serbuk gergajinya, kemudian kita teteskan lem Korea atau lem G. Ya. Kemudian kita taburkan lagi serbuk gergajinya di atasnya. Oke, kemudian yang bawah ini juga ada bolong ya, pecahan, dan juga ada bolong, sama seperti ini ya guys ya. Kita maksimalin aja, kalau dirasa kita masih bisa, yang bolong ini bisa kita tambal, kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Ya, kemudian taburkan lagi serbuk gergajinya. Oke, ya. Tahap pertama sudah selesai ya guys ya. Jadi ini sudah tertambal semua. Nah, ini kita kikir dulu aja, biar benar-benar rapi ya. Kita ratakan bekas lem-lemannya. Nah, nanti setelah pakai kikir ini kita bisa amplas lagi pakai amplas 80 ya. Oke, amplas 80 dulu. Oke, selanjutnya ganti pakai amplas 150. Kemudian terakhir di finishing pakai amplas grade 400 ya. Finishing pakai amplas grade 400 sebelum kita nanti pilok ya. Pilok clear. Oke, kita lap dulu ya. Kita lap dulu ya, kita lap semua permukaan. Oke, jangan lupa sebelum kita pilok kita pakai masker ya. Kita pakai masker, kemudian velgnya kita kocok. Ikat aja. Nih ya, kita pilok. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Oke.
Oke guys ya, lihat ini. Ya. Sudah ditambal ya. Oh. Insya Allah ini awet ya tambalannya ya. Insya Allah ini awet tambalannya. Oke guys ya, jadi seperti itu. Ini tinggal kita tunggu kering aja, kira-kira 5 sampai 10 menit. Insya Allah ini udah kering. Ya, jadi nanti sebenarnya untuk tambalannya, kalau lebih bagus lagi adalah kita sesuaikan dengan bahan kayunya. Jadi misalkan kayu johar ya kita pakai serbuk kayu johar. Untuk kayu sono keling kita pakai serbuk kayu sono keling yang warnanya mirip. Itu akan menghasilkan hasil yang lebih sempurna, lebih bagus. Oke, mungkin itu aja ya untuk tips dan tutorial kali ini. Semoga teman-teman bisa lakukan, semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa, jika ini bermanfaat, jangan lupa like dan komennya ya di video ini. Dan juga bisa teman-teman share di sosial media dan dimanapun teman-teman bisa lakukan. Mohon supportnya ya teman-teman. Oke, mungkin itu aja tutorial kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Mujiono Ahmad. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.